Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang ke-25 ini kita akan membahas materi tentang profesi atau pekerjaan dalam meningkatkan taraf hidup. Materi ini merupakan materi bimbingan konseling kelas 11 semester 2. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Baik, kita awali dengan profesi atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Pernahkah kita mengamati aktivitas sehari-hari orang dewasa? Mungkin kita bisa mengamati bapak, ibu, paman, ataupun orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita. Apabila kita amati dalam kehidupan sehari-hari seorang dewasa dalam suatu keluarga, paling tidak kepala keluarganya, kita akan menemukan bahwa ia menekuni suatu kegiatan yang bisa mendatangkan rezeki untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Kita akan mengamati ada orang yang bekerja pada orang lain, dengan pekerjaan yang ditekuninya ia mendapatkan gaji atau upah. Mereka disebut sebagai pekerja atau pegawai. Rezeki yang mereka peroleh berupa gaji, tunjangan, serta jaminan-jaminan tertentu seperti jaminan pensiun, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Ada orang yang memperoleh rezeki dengan cara bekerja secara mandiri. Mereka menjual jasa pada orang lain dan atas dasar jasa yang dilakukannya, ia mendapatkan rezeki. Pekerja mandiri bervariasi dari tukang tambal ban di pinggir jalan, pemilik toko kelontong, hingga dokter atau pengacara yang buka praktek sendiri. Ada orang yang mencari rezeki dengan membuka suatu usaha dan ia menggaji orang-orang profesional untuk menjalankan usaha itu. Ia bisa disebut sebagai pemilik usaha atau pengusaha. Orang-orang seperti ini bisa saja tidak menjalankan usahanya sendirian. Orang-orang yang menjadi karyawan lah yang menjalankan usahanya dan ia mendapatkan rezeki dari keuntungan yang diperoleh perusahaannya. Selain itu, ada orang-orang yang menjadi penanam modal. Ia menginvestasikan dana yang dimilikinya untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Orang-orang ini disebut sebagai investor. Menurut Robert T. Kiyosaki, menggambarkan 4 kelompok manusia dalam suatu gambar kuadran yang disebut sebagai cash flow quadrant sebagai berikut ini. E singkatan dari employer atau pekerja atau karyawan. Kemudian S singkatan dari self-employer atau pekerja mandiri. Kemudian B singkatan dari business owner atau pengusaha. Kemudian I singkatan dari investor atau penanam modal. Coba perhatikan gambar di atas. Pada sisi kiri dari kuadran itu ada 2 kelompok orang, yaitu kelompok E atau pegawai atau karyawan dan kelompok S yaitu kaum pekerja mandiri. Sementara pada kuadran sebelah kanan juga ada 2 kelompok orang, yaitu kelompok B, pemilik usaha, dan kelompok I, investor. Mungkin ada pertanyaan, apakah seseorang mesti harus ada pada salah satu kelompok di antara 4 kelompok tersebut? Dalam kehidupan nyata, ternyata bisa saja seseorang berada sekaligus pada lebih dari satu kelompok. Kita bisa mengambil contoh seorang dokter. Bisa saja ia adalah dokter pemerintah, yaitu sebagai pegawai atau E. Namun pada waktu bebasnya ia melakukan praktek dokter di rumah, yaitu sebagai pekerja mandiri atau S. Bahkan ada juga dokter yang memiliki rumah sakit sendiri. Untuk mengoperasionalkan rumah sakit tertentu, ia tidak bisa bekerja sendiri. Ia akan menggaji dokter lain, perawat, dan beberapa tenaga kerja lain agar rumah sakit tersebut bisa berjalan dengan baik. Dengan memiliki rumah sakit sendiri yang mempekerjakan beberapa karyawan, maka ia bisa digolongkan sebagai usahawan atau B. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dokter seperti itu termasuk dalam 3 kuadran sekaligus. Sebagai pegawai atau E, pekerja mandiri atau S, dan sebagai usahawan atau B. Coba renungkan, akan berada di kuadran manakah kita besok saat menjadi orang dewasa? Apakah kita akan menjadi karyawan atau pegawai atau E, pekerja mandiri, self-employer atau S, kemudian pengusaha atau B, ataukah sebagai investor atau I?
Pada kesempatan kali ini, kita akan diajak mencermati kuadran kiri yang terdiri dari karyawan atau E dan pekerja mandiri atau S. Apa saja yang dapat dimasukkan dalam kelompok E, dan yang lebih penting bagaimana caranya kita dapat memasukinya. Demikian juga pada kelompok S, pekerja apa saja yang dapat digolongkan sebagai pekerja mandiri, serta bagaimana kita dapat memasukinya. Pekerjaan yang masuk dalam dua kelompok tersebut, yaitu E dan S, ternyata sangat bervariasi. Ada pekerjaan yang tidak menuntut keahlian khusus sehingga siapapun asal mau melakukan pekerjaan itu dan menekuninya, ia bisa mendapatkan rezeki untuk hidupnya. Untuk menjadi karyawan cleaning service, seorang tidak membutuhkan syarat keahlian tertentu. Artinya, ia tidak harus lulus sekolah tertentu agar bisa masuk dalam bekerja menjadi pekerja cleaning service. Seorang tamatan SMP, SMA, SMK, atau bahkan hanya tamatan SD sekalipun bisa saja diterima dalam pekerjaan ini, asal ia sering mau mempelajari tugas-tugasnya. Nah, daftar pekerjaan di bawah ini bisa menggambarkan beberapa pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Artinya, siapapun dengan latar belakang apapun bisa masuk dalam pekerjaan itu. Keterampilan dalam mengerjakan tugas akan diperoleh melalui pengalaman. Berikut ini daftar pekerjaan yang tidak menuntut keahlian khusus, yaitu tukang tambal ban, tukang bakso keliling, loper koran, pembuat bata, tukang becak, kuli bangunan, dan mendirikan warung di rumah. Kedua, ada pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu, di mana keahlian ini bisa diperoleh melalui pelatihan atau pendidikan yang diperlukan agar ia mendapatkan keahlian itu bisa dilaksanakan melalui pendidikan formal, bisa juga dilakukan melalui pendidikan non-formal. Pekerjaan jenis ini bisa dimasuki oleh siapa saja dari latar belakang pendidikan apapun, asalkan ia mau belajar untuk memperoleh keahlian itu. Sebagai contoh, apabila kita ingin menjadi montir elektronika, maka kita harus memiliki keahlian di bidang elektronika. Untuk mendapatkan keahlian di bidang elektronika, kita bisa mengikuti pendidikan pelatihan elektronika. Pada beberapa kasus, bahkan ada orang yang memiliki keahlian di bidang elektronika karena ia bertahun-tahun bekerja menjadi pembantu montir elektronika yang mengizinkan ia membantu sambil belajar tentang elektronika. Di bawah ini ada beberapa contoh pekerjaan seperti itu. Daftar pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dan keahlian ini bisa diperoleh melalui pelatihan. Yang pertama, montir mobil, perias pengantin, pekerja salon, fotografer, artis, pelukis, dan sopir. Selanjutnya yang ketiga, ada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan keahlian ini hanya diperoleh melalui pendidikan formal di sekolah, dan karenanya seseorang yang ingin memasuki pekerjaan tersebut harus memiliki bekal ijazah pendidikan tertentu. Seseorang yang ingin menjadi hakim haruslah lulusan dari perguruan tinggi fakultas hukum. Orang yang tidak memiliki ijazah sarjana hukum tidak dimungkinkan untuk menjadi hakim. Kita yang ingin jadi perancang bangunan, baik bekerja dalam suatu perusahaan atau bekerja mandiri, haruslah memiliki pendidikan yang sesuai dari jurusan arsitektur. Berikut ini daftar pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dan keahlian ini didapatkan melalui pendidikan formal di sekolah. Contohnya hakim, perawat, guru, dokter, dan pilot. Nah, apakah suatu pekerjaan termasuk dalam kelompok E atau karyawan, atau S atau pekerja mandiri? Ternyata penggolongan dalam kelompok E atau S bukanlah dilihat dari sudut pekerjaannya, tapi dari sudut bagaimana ia mendapatkan rezeki dengan pekerjaannya itu. Kembali kita ambil contoh seorang dokter. Seorang dokter bisa disebut karyawan atau masuk golongan E apabila ia menjadi karyawan dalam sebuah instansi atau rumah sakit. Dari kerja yang dilakukannya, ia mendapatkan gaji, tunjangan, dan jaminan tertentu dari instansi tempatnya bekerja. Namun ia adalah pekerja mandiri dan masuk golongan S apabila ia buka praktek sendiri, dan ia mendapatkan rezeki berdasarkan layanan yang ia lakukan pada pasiennya. Makin banyak pasiennya, maka makin banyak pula ia memperoleh rezeki. Contoh ini dapat diperlebar pada beberapa pekerjaan lainnya. Montir yang bekerja pada suatu bengkel bisa disebut pekerja, tapi montir yang bekerja di bengkel sendiri digolongkan sebagai pekerja mandiri. Nah, berikut tadi materi tentang profesi atau pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf hidup.
Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita menjadi lebih memahami kelompok manusia atau pekerja berdasarkan cash flow kuadran. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.